Abid Ibrahim adalah nama saya. Saya seorang mahasiswa, bukan pejabat, bukan ahli, hanya warga negara yang masih memilih berpikir di tengah kebiasaan bangsa ini yang gemar melupakan. Negara ini tidak kekurangan pidato, tidak kekurangan janji. Yang langka hanyalah keberanian untuk jujur, terutama kepada diri sendiri. Video ini tidak dibuat untuk menyenangkan siapapun. Ia dibuat untuk mengingatkan bahwa menjadi warga negara bukan soal berdiri di barisan yang ramai, melainkan keberanian untuk berpikir ketika yang lain memilih diam. Video ini bukan ajakan pemberontak, bukan pula upaya menggurui. Ini pengingat bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status di KTP, melainkan tanggung jawab yang melekat pada akal sehat. Negara ini berdiri di atas Pancasila, bukan slogan, bukan hiasan dinding. Ia adalah janji moral. UUD 1945 menjamin hak hidup, hak aman, hak mendapat perlindungan. Namun hari ini, konstitusi sering diperlakukan seperti payung. Dibuka saat cerah untuk pencitraan, ditutup saat hujan bencana datang. Ketika hukum hanya tegas ke bawah dan lunak ke atas, yang rusak bukan pasalnya, melainkan keberanian untuk menegakkannya. Bencana di Sumatera disebut takdir, padahal banyak di antaranya adalah hasil keputusan manusia. Hutan ditebang dengan izin, tambang dibuka dengan stempel, lingkungan rusak dengan tanda tangan. Lalu ketika banjir datang, longsor merenggut nyawa, negara hadir dengan kamera, rompi, dan kata kami prihatin. Prihatin tidak menyelamatkan siapapun. Yang menyelamatkan adalah tanggung jawab sebelum bencana, bukan empati setelah korban berjatuhan. Hak asasi manusia bukan konsep barat. Ia lahir dari penderitaan manusia itu sendiri. Hak untuk hidup aman, hak atas lingkungan yang layak, hak untuk tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir elit. Ketika rakyat harus viral dulu agar ditolong, itu bukan krisis anggaran, itu krisis nurani. Demokrasi hari ini hidup di layar. Sayangnya, akal sehat sering lock out lebih dulu. Hoaks dipercaya, kebohongan dibela, kritik dianggap ancaman. Masyarakat marah pada pemerintah, namun menelan propaganda tanpa mengunyah fakta. Demokrasi tidak mati karena kritik, ia mati karena warganya malas berpikir. Bela negara bukan soal angkat senjata, itu cara berpikir lama. Hari ini, bela negara adalah menolak korupsi kecil, menjaga lingkungan, tidak menyebar kebencian, dan berani mengatakan salah meski pelakunya berkuasa. Negara tidak runtuh karena serangan luar. Ia runtuh karena warganya ikut membiarkan kebusukan di dalam. Mahasiswa bukan menara gading. Ia seharusnya alarm. Ketika mahasiswa diam, bukan karena negara baik-baik saja, melainkan karena suara kebenaran mulai merasa tidak nyaman. Agen perubahan tidak harus selalu turun ke jalan. Kadang ia cukup menolak bodoh di tengah keramaian yang memilih patuh tanpa nalar. Indonesia beragam, namun toleransi hari ini sering bersyarat. Berbeda boleh, asal tidak mengganggu kepentingan mayoritas. Radikalisme tumbuh bukan karena agama, melainkan karena ketidakadilan yang dibiarkan berlarut. Ketahanan nasional bukan hanya militer. Ia rapuh ketika lingkungan rusak, ketika hukum bisa dibeli, ketika kepercayaan publik runtuh. Negara tidak dijaga oleh pagar besi, melainkan oleh keadilan yang dirasakan. Pemerintah yang buruk lahir dari sistem yang rusak. Namun sistem yang rusak bertahan karena rakyat yang terus memakluminya.
Ini bukan tudingan, ini cermin. Jika kita ingin negara ini berubah, maka perubahan pertama yang harus terjadi adalah pada cara kita berpikir, bukan hanya pada siapa yang kita salahkan. Karena negara yang besar tidak dibangun oleh pemimpin sempurna, melainkan oleh warga yang menolak berhenti menggunakan akal sehatnya. Saya tidak minta Anda sepakat. Saya berharap Anda berpikir, karena negara ini tidak akan hancur oleh kritik yang keras, melainkan oleh kebiasaan membenarkan yang salah demi rasa aman yang semu. Jika hari ini kita masih bisa berdiskusi, maka kewarganegaraan belum sepenuhnya mati.